Selamat pagi semuanya, terima kasih buat Pak Pajar dan panitia yang terlibat di acara Manufacturing Indonesian Series 2024. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di sini. Luar biasa sekali, sangat penuh, sangat crowded sekali di acara Manufacturing Exhibition yang mungkin salah satu event terbesar di Jakarta atau di Indonesia. Perkenalkan, saya Irfan Najmuddin, VP Sales untuk ION Network. Saya hari ini akan sharing session mengenai cermat memilih layanan internet untuk perkembangan digitalisasi di dunia manufaktur Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa manufaktur merupakan salah satu lini industri yang memang punya peranan penting dalam kehidupan kita. Baik itu untuk kebutuhan sehari-hari atau memang kebutuhan profesional. Hampir segala segmentasi kita tuh diliputi sama hal yang berbau manufaktur. Dan bisa dibilang salah satu kelebihan industri manufaktur ialah si industri manufaktur bisa memberikan suatu lapangan pekerjaan yang sangat besar. Mungkin kalau yang pernah saya research, manufaktur merupakan salah satu segmentasi industri yang bisa 60-70% menguasai pangsa pasar segmentasi industri di seluruh dunia. Kemudian karena sekarang ini kita sudah mulai ke era digitalisasi, apapun yang berkaitan dengan digitalisasi, internet dan segala macam itu kita tidak bisa melepas atau terlepas dari yang namanya internet, digitalisasi dan segala macam. Termasuk di industri manufaktur saat ini sudah berkembang sangat pesat teknologi dan digitalisasi di dunia manufaktur seperti IoT. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang berasal dari segmentasi manufaktur. Sekarang IoT sudah mulai diterapkan ya di segmentasi manufaktur. Contoh misalkan kayak di perusahaan farmasi kita membutuhkan IoT untuk kita ini masukin obat ke suatu ruangan, di dalam suatu ruangan tersebut ada suhu untuk pengecekan obat dan segala macam, timbangan untuk transportasi dan segala macam. Oke, kemudian yang tadi sempat saya bahas bahwa manufaktur tidak bisa lepas dari yang namanya digitalisasi, dan digitalisasi tersendiri nggak bisa lepas dari yang namanya internet. Oleh karena itu untuk mendukung faktor yang akan menunjang digitalisasi seperti IoT, AI, Big Data, dan otomatisasi tentu memerlukan internet yang sangat secure, internet yang sangat stabil dengan kualitas yang sangat bagus. Oleh karena itu kami dari ION Network merupakan salah satu ISP dan ICT provider terbesar di Indonesia. Kita memiliki serat fiber optik tersebar di seluruh Jawa, Bali, Sumatera, dengan jarak hampir 35.000 km. Dan kami tersebar di 9 provinsi. Oke, untuk lisensi perusahaan sendiri kami sudah sangat resmi, sudah sangat lengkap, baik dari itu untuk perizinan ASP, perizinan Jartup, dan dari segi security pun kami sudah sangat lengkap. Oke, apa sih yang menjadi main produknya kami? Kami dari ION Network punyai lini main bisnis 4. Pertama ION Enterprise, ION Partnership, ION Broadband, dan ION Cloud. ION Enterprise sendiri melayani kebutuhan Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu khusus untuk segmentasi dedicated atau enterprise. Kemudian yang kedua ada ION Partnership. Jadi apabila Bapak Ibu ingin menjadi partner kami dalam mendeliver kebutuhan internet, itu bisa melalui ION Partnership. Kemudian ION Broadband, kami juga memiliki internet broadband untuk pedestrian atau perumahan dan untuk kantor yang sifatnya SOHO. Kemudian yang terakhir kita lagi develop namanya ION Cloud. Kita juga establish sendiri, develop sendiri untuk ION Cloud sendiri. Kemudian secara garis besarnya produknya si ION itu ada apa aja sih? Yang pasti ada internet, kita punya dedicated, kita punya broadband. Kemudian secara connectivity kita punya IPLC, IPL, kita punya data center atau meet me room tuh di Singapura, di Equinix. Kemudian juga punya IPVPN dan PSAT. Untuk data center juga kita punya. Kita data center di salah satu jantung ibu kota di daerah Jakarta Selatan. Kemudian solusi yang lainnya kita juga punya IPTV, CCTV, hospitality, dan SI atau kebutuhan perangkat Bapak Ibu. Kemudian ini jangkauan backbone kita. Bisa Bapak Ibu lihat dari seluruh Jawa, Bali, Sumatera sudah tersebar saat ini. Kita bahkan sudah terdaftar di UJB Trias, Anyer Banyuwangi, dan Bali Backbone. Dan kita juga punya plan di 2024 sampai 2026 yaitu Sumatera Backbone, Java Bali Backbone juga. Kemudian ada ION kabel sistem 1 sampai 3. Ini kabel bawah laut. Jadi kita punya kabel bawah laut langsung direct ke Singapura. 3 jalur kabel.
Kemudian ini salah satu achievement kita saat ini sudah punya 170.000 customer broadband, baik itu yang SOHO ataupun memang yang pedestrian atau perumahan. Kita juga punya 120 customer education, 320 provider, kemudian 120 government dan 250 partner. Dan yang terakhir kita juga punya hampir 400 untuk segmentasi enterprise. Itu pemaparan dari kami dari ION Network. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Kita dapat sediakan merchandise juga untuk bagi 2 orang penanya, silakan. Ada yang akan bertanya? Silakan. Dapat merchandise. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya? Dengan siapa Pak? Izin Pak bertanya. Siap, silakan Pak. Saya Aji Pak, mau tanya. Untuk kabel bawah laut tadi ya, misalnya kalau terjadi gangguan misalnya kan, itu apakah sudah ada tempat-tempat khusus, misalnya sudah ada ditandain, terus ketika ada gangguan misalnya ya amit-amit ke sapu jangkar di laut, karena kan laut gitu ya. Nah, itu tindak lanjut dari ION Network sendiri sebagai penyedia jasa di sini seperti apa? Boleh? Oke, terima kasih Pak siapa tadi? Aji. Pak Aji. Oke, menjawab pertanyaan Pak Aji tadi. Ini Pak, seperti yang kita bisa lihat, kita punya 3 kabel bawah laut Pak. Jadi once memang salah satu kena jangkar dan segala macam, kita otomatis ngerirut kedua jalur lainnya Pak. Jadi otomatis untuk rasio downtime hampir kurang dari 1 menit. Jadi otomatis kita akan ngerirut kedua jalur lainnya. Jadi hampir tidak ada downtime sama sekali sih Pak. Jadi sangat stabil, tidak worry karena memang tidak ada downtime sama sekali. Kemungkinan 3-3-nya langsung putus agak kecil ya Pak, karena secara jalur juga memang berbeda. Jadi ada yang lewat Batam, ada yang lewat Pangkal Pinang, satu lagi lewat area Sumatera Pak. Jadi secara posisi juga memang berjauhan sih. Cukup Pak? Cip, terima kasih Pak Haji. Nanti tim ION boleh diberikan merchandise-nya. Oke, terima kasih Ada Pak lagi? Haji untuk bertanya. Selamat atas souvenirnya ya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Bapak Ibu sekalian? Atau gimana kalau Masnya yang bertanya ke para audiens? Boleh. Challenge nih gitu. Siap. Jadi Siap. bener dengerin nggak apa yang disampaikan sama bapaknya gitu. Oke, siap. Oke. Kalau gitu saya akan bertanya ke yang baju hitam-hitam. Silakan Mbak. Ini nyala ya? Nyala. Oke, mungkin dari tadi Mbak siapa boleh tahu? Dini. Mbak Dini, oke. Tadi mungkin sempat menyimak ya mengenai ION dan segala macam. Boleh diinfo nggak 4 main produknya ION Network apa aja? Enterprise, data center, ada broadband, enterprise, sama 2-nya lagi itu data center yang SOHO itu ya. 3, satu lagi. Satu lagi, saya ingat-ingat dulu ya Pak ya. Tadi kan di depan ya. Nyimaknya nggak 100% ya? Saya rewind ya. Ya. Nih, 4 bisnis atau 4 pilarnya ION Network ya Mbak ya. Kita Ya, punya ya. 4, internet service, connectivity, data center, sama solution. Oke. Terima kasih Mbak Dini. Sama-sama Pak, terima kasih. Pak, boleh bertanya Pak saya Pak? Boleh silakan. Pak, saya Harizon Pak. Saya kebetulan bagian IT di salah satu manufacturing terbesar di Indonesia Pak. Oke. Baru-baru ini perusahaan kami itu mengalami downtime. Tadi Bapak bilang masalah downtime ya, terkait dengan ada kabel ke Singapura lah segala macam. Karena pengalaman jelek kami dengan operator sebelumnya gitu. Apakah dari ION Network mempunyai semacam jaminan Pak? Untuk misalnya downtime itu kita butuh kayak semacam jaminan gitu loh Pak. Oke. Mengenai downtime Pak. Oke, terima kasih Pak Horijon untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali. Jadi menjawab pertanyaan Bapak tadi, apa sih keunggulan kita dibandingkan provider lain yang mungkin secara downtime-nya lebih lama dan segala macam? Kita tuh punya namanya topologi mesh atau topologi yang memang kita punya 5 jalur.
Jadi kalau once misalkan nih salah satu di sini putus, kita otomatis akan nge-reroute satu jalur lainnya. Makanya kita bisa kasih garansi 99.8. Biasanya provider tuh dia bisa kasih garansi hanya 99 sampai 99.5. Sangat jarang provider bisa ngasih garansi SLA 99.8. Karena kan rasio downtime-nya itu hanya 2 sampai 4 jam per bulan. Jadi dan untuk misalkan untuk di sisi end user sendiri biasanya kami kasih 2 jalur, gampangnya kiri kanan. Jadi once ada yang terputus kita otomatis akan nge-reroute ke satu jalurnya lainnya lagi. Dan itu nggak ada downtime sama sekali. Gitu. Ada lagi? Tadi Bapak bilang 99 itu akan tertuang di dalam perjanjian atau apa Pak? Pasti. Mungkin? Dari mulai kita punya propose atau quotation kita tulis dan bahkan di PKS pun jika dibutuhkan kita tulis. Baik, terima kasih tim dari Ion. Terima kasih Pak Horizon. Sepertinya cukup ya Pak, 3 pertanyaan atau mungkin ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya atau saya aja yang bertanya Pak? Boleh silakan Pak. Pak Fajar silakan. Pak ini kan di Ion udah ada backbone-nya gitu ya. Nah ini terkait dengan small business lah gitu, kecil-kecilan. Dan juga yang tadi saya simak itu di pertama itu Ion juga menyediakan internet service provider-nya ya Pak. Pak, yang kalau untuk skalabilitas rumahan nih disediakan nggak, di-provide nggak untuk yang RT RW net-nya gitu Pak? Siap. Terima kasih Pak Fajar. Oke, untuk kita punya salah satu bisnis namanya Ion Partnership Pak. Jadi Ion Partnership ini untuk contohnya tadi Pak RT RW net. Jadi misalkan Pak Fajar tinggal di perumahan mana, Pak Fajar ingin jadi provider atau mini provider di lingkungan tersebut, itu bisa join sama kita. Namanya Ion Partnership Pak. Itu bisa, sangat bisa. Baik, seperti itu ya. Lumayan cukup banyak ya service yang disediakan sama Ion Network. Mungkin dari pengunjung yang ingin bertanya, nggak ada? Oke. Terima kasih Pak Irfan atas kesediaan waktunya. Kita berikan aplaus. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak waktunya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Baik.